Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat dunia energi. Pagi hari ini kita bertemu dengan Mas Komaydi Notonegoro. Selamat pagi, Mas. Pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Performiner Institute, dan pada 11 Agustus 2020, 2 pekan yang lalu, Mas Komaydi berhasil mempertahankan disertasinya, disertasi doktoral dengan tajuk analisis dampak kebijakan penentuan harga BBM dan LPG terhadap indikator makroekonomi Indonesia dengan pendekatan model CGA menjadi GAMS. Nah, untuk membedah lebih lanjut apa isi disertasi Mas Komaydi, kita akan coba elaborasi isi disertasi tersebut, Mas. Kira-kira apa yang menjadi latar belakang Mas Komaydi membuat disertasi dengan topik tersebut? Iya, saya melihat begini ya, sampai sejauh ini kebijakan penentuan bahan bakar minyak termasuk LPG di dalamnya ini seringkali syarat dengan keputusan-keputusan politik yang jauh lebih dominan. Sementara kalau berdasarkan literasi dari berbagai negara, kaidah ekonomi biasanya lebih dikedepankan dibandingkan aspek politik. Bahwa keputusannya kemudian menjadi keputusan politik itu satu hal, tetapi keputusan politik seringkali didasari pada hitung-hitungan ekonomi. Kemudian baik partai pendukung maupun yang non koalisi itu juga mendukung ketika memang justifikasinya cukup kuat. Gitu. Nah, sampai sejauh ini referensi di dalam negeri terkait mengenai berbagai skenario kebijakan di minyak dan gas ini masih relatif terbatas kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain. Misalkan Malaysia tetangga kita, mereka cukup punya kajian-kajian yang cukup lengkap sehingga ketika pemerintah akan menggunakan itu sebagai justifikasi kebijakan lebih mudah gitu. Nah, di kita sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi masih terbatas hanya di BBM saja, masih gas belum ada. Nah, BBM juga lingkupnya yang saya lihat, misalkan saya sebut kajian teman-teman dari UI, dari IPB sudah melakukan itu, impactnya terhadap tingkat kemiskinan, terus daya beli, inflasi sudah dilakukan, tetapi untuk kajian-kajian yang lebih luas memang masih terbatas. Dan memang demikian prosedurnya, karena penelitian-penelitiannya sesudahnya umumnya akan menyempurnakan atau menambahkan variabel. Nah, ini yang coba saya masuk ke situ deh gitu, karena memang selama ini juga sudah berkecimpung di dunia energi, dan latar belakang saya kebetulan dari ilmu ekonomi sejak S1 maupun di S2-nya, sehingga kesempatan untuk bisa mensinergikan atau menghubungkan antara fenomena ekonomi dan kebijakan di energi. Betul. Apa nilai lebih kajian Mas Komaydi dibanding studi terdahulu? Kalau nilai lebihnya, variabelnya tentu lebih banyak. Kalau terdahulu satu yang dilihat hanya di BBM saja. Kalau saya melihat di BBM dan LPG. Dan jenisnya kalau yang sebelumnya hanya berfokus pada subsidi saja, karena seringkali yang menjadi polemik di parlemen adalah subsidi. Kalau saya melihat 4 elemen, subsidi untuk BBM, non subsidi juga, LPG-nya juga subsidi dan non subsidi juga. Jadi ada 4 variabel yang dilihat dari sisi shocknya kalau dalam bahasa ekonominya atau guncangannya. Terus kemudian ada 8 indikator dampaknya ya yang dilihat, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, sampai ke distribusi pendapatan rumah tangga, ekspor impor. Nah, jadi ada beberapa indikator yang sebelumnya dari penelitian-penelitian sebelumnya belum ada, saya tambahkan di situ. Tetapi kalau secara metodologi, saya pakai model CGE. Model CGE ini common sebenarnya Mas di dunia, tetapi kalau di Indonesia masih relatif baru. Iya. Dan alat analisisnya atau software yang digunakan ada 2 pendekatan. Yang pertama pakai Jimpact, ini dikembangkan dari Australia, tapi kalau saya pakai GAMS, ini yang dikembangkan oleh Jerman dan Amerika. Yang bedanya sebenarnya di hasil analisisnya. Kalau Jimpact dia pakai data yang sudah langsung bisa dibaca persentase, tapi kalau yang di GAMS ini di datanya masih nominal, dan yang lebih berat semua bahasa codingnya kita yang menciptakan. Tetapi kalau yang di GAMS itu sudah default seperti Windows gitu, tinggal pakai gitu. Tetapi saya kurang puas kalau tidak tahu di dalamnya gitu, sehingga saya menggunakan GAMS. Dan itu belajarnya perlu 2 tahun sendiri. Berarti proses pembuatan disertasi ini berapa lama tuh, Mas?
Kalau disertasinya sendiri cukup cepat sebetulnya, Cepat, Mas. Ya, 1 tahun selesai sebetulnya. Tetapi saya membangun database sama modelnya itu sebelum saya membuat disertasi itu sendiri sebetulnya. Promotornya siapa waktu itu, Mas? Promotornya Profesor Muhammad Sidal Hamzah, promotornya Bu Dr. Eladara Sultan. Ibu Eleonora ya. Betul. Nah, masukan dari promotor dan co untuk disertasi Mas Humaydi lebih sifatnya kemana tuh, Mas? Lebih sifatnya lebih dekat ke kaidah akademik sebetulnya. Okay. Karena kan lama saya sudah berkecimpung di dunia praktisi. Jadi dulu juga di Bursa Efek Jakarta banyak langsung berkaitan dengan hal-hal praktis bisnis, sehingga lebih banyak disempurnakan di aspek bagaimana mengutip jurnal, terus bagaimana penulisan daftar pustaka. Jadi lebih ke aspek-aspek akademik penulisannya, betul. Tapi kalau substansi sendiri, alhamdulillah dari promotor dan promotor tidak ada intervensi. Betul. Oh, jadi teori dari Mas Humaydi yang mengembangkan. Ya? Betul, karena kemudian di Trisakti juga relatif ini masih baru juga itu. Referensi sebelumnya lebih banyak menggunakan input output model, yaitu model tahapan sebelum CGI itu sendiri sebetulnya. Itu sudah ada, tetapi CGI ini jauh lebih lengkap, institusinya, kemudian variabel shocknya juga lebih banyak, sehingga karena pembandingnya sebelumnya belum banyak, relatif secara substansi tidak dipermasalahkan. Hasilnya seperti apa, Mas, disertasi yang Mas Humaydi buat? Iya, cukup unik, Mas, sebetulnya dari temuan ini. Jadi antara kebijakan BBM, penyesuaian harga BBM subsidi non subsidi maupun LPG subsidi dan non subsidi, ini ke 8 indikator makroekonomi ini ternyata cukup variatif gitu, Mas. Jadi selama ini kan di dugaan masyarakat secara luas yang paling besar dampaknya adalah yang subsidi. Karena selama ini yang subsidi yang sering dipermasalahkan. Ternyata untuk sektor industri BBM subsidi ini juga memiliki impact yang juga cukup signifikan gitu. Nah, ini yang juga harus hati-hati pemerintah di dalam menentukan. Kalau target pertumbuhan yang dikedepankan, misalkan pertumbuhan ekonomi yang dikedepankan, ini harus hati-hati dengan kebijakan BBM non subsidinya. Tetapi kalau inflasi dan daya beli masyarakat itu betul yang non subsidi yang selama ini sering banyak kita bahas di parlemen maupun teman-teman di media sering banyak mengkritisi hal itu. Karena seringkali kalau itu dinaikkan daya beli masyarakat akan turun. Dan turunnya berapa? Ini ternyata berdasarkan simulasi ini juga cukup variatif, sehingga angka-angka turun dan naiknya itu bisa dijadikan referensi pemerintah. Kira-kira di angka berapa nih akan diturunkan dalam pembuatan kebijakan. Betul. Jadi itu yang saya temukan. Jadi cukup variatif. Terus rekomendasinya apa, Mas, kira-kira bagi pemerintah dan juga bagi legislatif? Iya, saya kira kemudian tiga institusi yang harus duduk bersama. Ya. Jadi ada pemerintah, ada legislatif, kemudian juga ada sektor pengusaha. Betul, dunia usaha. Ini harus duduk bersama, harus dibicarakan. Kalau pemerintah mau menyesuaikan harga BBM maupun LPG, ini juga harus dilihat kira-kira target pembangunan nasional di tahun berjalan gitu. Misalkan di 2021 akan dinaikkan atau disesuaikan. Nah, ini 2021 ini prioritasnya apa? Kalau prioritasnya katakanlah ingin menunjukkan atau meningkatkan daya saing usaha, ini pemerintah harus hati-hati nih kalau mau menaikkan yang non subsidinya. Nah, ini harus duduk bersama dengan teman-teman di dunia usaha. Kemudian apakah kemudian nanti ada substitusi katakanlah karena selama ini sebagai bahan baku penunjangnya sebagai bahan bakar, apakah ada substitusi ke gas atau ke yang lain. Nah, hal-hal semacam ini yang saya rekomendasikan ke pemerintah. Jadi prinsipnya segala kebijakan yang dilakukan silakan, tapi perlu berhati-hati dengan sasaran yang akan dituju di tahun tersebut gitu. Karena nanti impactnya cukup variatif nih yang dari disertasi yang kita temukan itu. Kalau dari sisi dunia usaha gimana? Kalau dari sisi dunia usaha sebetulnya yang saya temukan kemudian ini antar sektor ini cukup variatif juga, Mas Rudi. Jadi antar sektor yang satu dengan sektor yang lain ini impactnya nggak sama. Jadi ini juga dipengaruhi dari bahwa masing-masing sektor ini komponen biaya input itu sebenarnya produksi, Mas. Tetapi kalau di bahasa ekonomi disebut menjadi input antara dan input primer. Kalau input antara ini bahan baku dan lain-lain, kalau primer ini tenaga kerja dan pajak. Nah, ini komponen dari migas ini cukup variatif. Ada industri yang misalkan komponennya sampai 75% sendiri dari sana.
misalkan industri penghilangan, betul. Terus industri pengadaan gas dan es itu juga cukup besar di sana, Mas. Industri pupuk itu sekitar 50% porsinya. Nah, tergantung pemerintah. Kalau industri-industri ini akan menjadi prioritas, ini harus hati-hati. Kalau dinaikkan, silakan dinaikkan seragam, kemudian nanti ada subsidi silang. Jadi kebijakan turunannya bisa macam-macam. Iya, betul. Nah, ini disertasi yang dibuat oleh Mas Kobe ini cukup bagus nih. Ada rencana nggak misalnya untuk membuat disertasi ini jadi sebuah buku sehingga informasi di buku tersebut, di disertasi tersebut bisa disebar ke publik lewat diseminasi? Iya, tujuannya demikian ya sebetulnya. Karena ada keinginan bagaimana saya mengkonversi disertasi yang sifatnya bahasa akademik ke bahasa populer sehingga khalayak lebih luas bisa ikut tahu kira-kira apa yang saya temukan di dalam disertasi ini gitu. Tentu perlu tahapan yang tidak sederhana karena untuk mengkonversi satu istilah akademik ke bahasa populer kan umumnya tidak mudah, sehingga pekerjaan rumahnya adalah supaya tidak kehilangan substansi atau roh disertasi itu sendiri, tetapi tetap bisa diterjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga semua pihak bisa ikut memahami untuk tahu kira-kira apa message-nya. Baik, Sobat Dunia Energi TV, barusan obrolan singkat kami dengan Mas Komaydi Notonegoro yang 11 Agustus lalu telah memperoleh gelar doktor dari Universitas Trisakti. Pada kesempatan lain kita akan berdiskusi dengan sejumlah narasumber di bidangnya yang kompeten di sektor ENSDM. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube DE TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.